kuliahnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Jadi hari ini materinya tinggal sedikit lagi, yaitu mengenai dimensi metrik. Hanya tinggal satu ini aja, dimensi metrik. Jadi konsep dimensi metrik itu diperkenalkan oleh Chartrand dan kawan-kawan. Eh, ada di daftar pustaka bukunya Prof. Slamin nomor 20. Jadi ada Chartrand, ada Eroh, ada Johnson, dan ada Olerman. Nah, di sini sebenarnya konsepnya agak mirip dengan dominating set, cuman ini lebih susah sih daripada dominating set yang kemarin. Dimisalkan adalah sebuah himpunan W. W itu himpunan bagian dari himpunan titik pada sebuah graf. Jadi W itu merupakan himpunan bagian dari VG, ya. Nah, kemudian ada sebuah representasi V, representasi titik terhadap W. Jadi W itu sama seperti dominating set kemarin, kita pilih. Jadi kita memilih himpunan W, sama persis seperti dominating set. Hanya kalau dalam dominating set itu kan syaratnya mendominasi, himpunan tersebut mendominasi titik-titik yang lain selain himpunan dominasi tersebut. Nah, kalau ini itu merupakan representasi jarak. Jadi setiap titik dalam graf G itu mempunyai representasi. Langsung ya, saya contohkan saja. Contoh begini. Nah, dalam sebuah graf, ini ada graf, itu ilustrasi dimensi metrik sebuah graf. Kita pilih. Kita pilih misalkan ada himpunannya yaitu W, X, dan Y. Nah, kita lihat representasi jarak. Jadi di sini kalau dominating kan hanya mendominasi ya. Kalau di sini adalah membuat koordinat yang merupakan atau isinya merupakan jarak titik tersebut terhadap himpunan W. Ya, jadi kita pilih W1, dilihat gambarnya ini. Kita pilih W1 yaitu W, X, dan Y pada gambar 81A. Nah, di sini representasinya setiap titik terhadap W. Representasi jarak. Simbolnya yaitu R buka kurung U. Artinya jarak U terhadap W1. Coba kita lihat U terhadap W1. Jadi susunannya harus tetap. Yang pertama yaitu W, yang kedua X, yang ketiga Y. Ya, coba kita lihat representasinya. Titik U ke WXY, berarti jarak titik U ke W 2. Maka di sini ada angka 2. Kemudian U ke X itu jaraknya 1, 2. 2. Kemudian U ke Y adalah 1. Maka representasi titik U terhadap himpunan W1 yaitu 2,2,1. Itu ya. Paham? Kemudian representasi V. Jadi seluruhnya termasuk WXY sendiri itu direpresentasikan. Jadi termasuk dirinya sendiri. Kalau dominating kan nggak perlu. Kalau dominating kan titik-titik selain di himpunan itu yang harus didominasi kan begitu. Kalau ini representasi seluruh titik. Kemudian V, coba kita lihat V. V ke W itu 1 jaraknya. V ke X itu 2, V ke Y 2. Maka dari itu representasi dari V yaitu 1,2,2. Kemudian W itu sendiri. Kalau W itu sendiri, W ke dirinya sendiri 0.
Kemudian W ke X itu 1, W ke Y itu 1. Kemudian X itu sendiri, susunannya harus tetap ya. Yang pertama W, yang kedua X, yang ketiga Y. X ke W itu 1. X ke dirinya sendiri 0, kemudian X ke Y itu 1. Sekarang yaitu Y. Y ke W itu 1, kemudian ke X1 ke dirinya sendiri 0. Sampai sini ada yang ditanyakan, jadi ini representasi seluruh titik terhadap W1 yang dipilih. Nah, nanti pasti muncul pertanyaan, W1-nya berapa, Bu? Sebanyak apa W1-nya? Nah, itu yang akan menjadi kita perhatikan setelah ini, gitu ya. Ini kita pilih kebetulan 3. Targetnya kita harus memilih himpunan W1 dengan anggota seminimal mungkin, sehingga setiap representasi ini semuanya berbeda. Jadi targetnya tidak ada representasi yang sama. Semua representasinya harus berbeda. Ya. Semua representasinya, targetnya, semua representasi berbeda dan anggota dari himpunan pembeda, namanya himpunan pembeda ya. W itu himpunan pembeda. Himpunan pembeda harus beranggotakan minimal dengan syarat semua representasi harus berbeda. Kita cek untuk yang B. Yang B kita pilih. Anggotanya dikecilin. Anggotanya kita kecilkan, yaitu V dan W. Kita kecilkan anggotanya, yaitu V dan W. Yang tadi adalah 3 anggota, kita pilih WXY. Nah, sekarang kita kecilkan dengan anggota VW. Nah, ternyata kita lihat representasinya dengan cara yang sama, diperoleh 1,2, 0,1, 2,1 dan 2,1. Nah, di sini ada representasi yang sama, yaitu 2,1 untuk titik X dan titik Y. Ternyata sama. Ya kan? 2,1. Sehingga himpunan pembeda yang kita pilih di gambar B, yaitu W2, itu tidak boleh. Harus memilih himpunan pembeda yang lain. Coba kita lihat C. Yang C kita pilih himpunan pembeda U dan V. Kita tulis di sini yang C, himpunan pembedanya. Nah, ini adalah berbeda. Kita lihat representasinya yang C. Yang C itu U dan V. U-nya dulu, U di depan, V di belakang. Jadi kita tulis dulu himpunan pembedanya. Himpunan pembedanya yaitu U, V. Harusnya di sini ditulis ya. W3 sama dengan U, V. Kemudian kita representasikan setiap titik U, setiap titik di himpunan W3. U di dirinya sendiri 0, ke V 1. Kemudian titik V ke dirinya sendiri, harusnya ke U dulu ya. Ya, ke U dulu. Ke U dulu itu 1, ke dirinya sendiri 0. Kan titik V toh. Jadi U-nya di depan, V-nya di belakang. V terhadap U 1, V terhadap V 0. Kemudian untuk W, titik W terhadap U 2, W terhadap V 1, dan seterusnya. X sekarang, X terhadap U2, X terhadap V juga 2. Kemudian Y itu terhadap U1, terhadap V2. Kita lihat representasinya. Oh iya, ternyata semua representasinya berbeda. Ini beda loh ya. 0,1 dan 1,0 itu beda. Jadi ini merupakan koordinat, sehingga 0,1 dan 1,0 itu berbeda.
2,1, 2,2, dan 1,2. Semuanya berbeda. Nah, kita pilih yang mana, Bu? Kita pilih W3 di gambar C atau gambar A? Ya, kita pilih yang gambar C, karena C menghasilkan representasi jarak berbeda semua. A juga menghasilkan representasi jarak berbeda semua. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang anggotanya minimal. Kita pilih anggotanya yang paling kecil, yaitu gambar C. Gambar C itu anggotanya 2, kemudian yang gambar A anggotanya 3, sehingga yang kita pilih adalah yang gambar C, yaitu himpunan pembeda dengan anggota U dan V. Sehingga kita pilih kardinalitas yang paling minimal, yaitu 2. Sampai sini ada pertanyaan? Itu konsep dimensi metrik. Ada pertanyaan? Silakan. Yang masih kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas semua ya? Ada yang ditanyakan? Kalian nggak tidur kan ya? Dari saya sudah paham, Bu. Sudah Kalau dari saya sudah paham, Bu. paham ya? Itu ada yang tanya di chat. Oh ya, baik. Memang paham ya. Jadi tujuannya yaitu yang pertama, kita pilih himpunan pembeda dengan anggota yang paling minimal, dan representasi jaraknya semuanya berbeda. Itu tujuannya ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada beberapa graf yang sudah dicari dimensi metriknya. Graf lintasan itu 1, cukup 1 saja. Kenapa kok 1? Karena ditaruh di ujung aja untuk graf lintasan 1, jaraknya semuanya berbeda, ya kan? Dan ini bisa dicoba dari beberapa graf. Nah, sekarang, nah ini sudah dicari untuk apa namanya? Contoh-contoh bisa kalian baca untuk graf dimensi metrik dari beberapa graf. Kemudian untuk yang lokal. Nah, sekarang bedanya dimensi metrik yang biasa tadi dengan yang lokal apa gitu ya. Sebenarnya sama saja, mirip, hanya ada syarat tambahan. Apa syarat tambahannya? Ya kan? Jadi di sini syarat tambahannya, nah ini ada sebuah syarat tambahan, yaitu jika kita mengambil sebarang 2 titik sehingga UV itu elemen E, artinya ada sebuah sisi ya di dalam sebuah graf UV, sebarang 2 titik UV, ya kan? UV pasti kan punya sisi ya, punya sisi, membentuk sebuah sisi, karena graf yang kita pakai adalah graf semuanya terhubung. Maka representasi dari titik U tidak sama dengan representasi titik V. Artinya begini, kalau yang dimensi metrik lokal biasa yang tadi itu
semuanya harus berbeda. Nah, sekarang untuk yang lokal, yang bertetangga saja harus berbeda. Artinya, kalau representasi titik antar dua titik, tetapi tidak bertetangga, boleh sama. Boleh sama. Contoh di bawah begini. Nah, ini kita pilih representasinya U, ya kan? U. Jarak, karena ini cuma satu, jaraknya kan cuma satu. Maka X ke sini, jarak X ke U berapa? Satu kan? Y ke U juga satu. Z ke U itu satu. Kan sama representasinya, ya kan? Kan sama representasinya. X ke U 1, Y ke U 1, Z ke U 1. Kenapa Bu kok sama? Nggak apa-apa, karena kalau yang lokal itu asalkan dia tidak bertetangga, itu boleh memiliki representasi yang sama. Kalau yang dimensi metrik yang bukan lokal, itu nggak boleh. Semuanya harus berbeda. Tetapi untuk yang lokal itu boleh asalkan tidak bertetangga. X, Y, Z itu tidak bertetangga. Makanya dia boleh memiliki representasi jarak yang sama. Kemudian V. V ke U itu jaraknya berapa? 2. 1, 2. Ya kan? 2 kan? V ke U 2. W ke U juga 2. Loh, V sama W sama representasinya sama-sama 2. Nggak apa-apa, karena di sini di definisinya definisi lokal dimensi metrik atau dimensi metrik lokal. V dan W memiliki jarak sama-sama 2, tetapi dia tidak bertetangga, maka boleh. Kemudian X, Y, Z representasinya 1. Representasinya 1, tapi tidak saling bertetangga, makanya boleh. Kemudian V dan X itu kan bertetangga. Karena X itu jaraknya atau representasinya 1, kemudian V jaraknya representasi jaraknya 2, nggak masalah. Walaupun bertetangga, memang harus memiliki representasi yang berbeda. Jadi V sama Y juga bertetangga. V sama Z juga bertetangga, tetapi ingat representasinya memang beda. Yang X, Y, Z itu 1, sedangkan V 2, jadi nggak ada masalah. Yang bertetangga saja harus berbeda, tetapi selama dia tidak bertetangga, boleh memiliki representasi jarak yang sama. Sudah selesai materinya sampai sini, dimensi metrik yang biasa, kemudian dimensi metrik lokal. Jadi lokal tambahannya boleh sama asalkan tidak bertetangga. Silahkan ada pertanyaan, bisa pakai kolom chat. Saya buka pertanyaan, kemudian bisa bertanya langsung. Silakan. Dah, materinya sampai sini saja sudah cukup. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan, katanya UASnya mulai Senin. Silakan. Kalau ada pertanyaan, tolong nanti dipelajari seluruhnya, materi-materi di MMP itu dibuka lagi semuanya. Nanti kita UAS sepertinya minggu depan bareng-bareng ya. Oh iya Bu Ika, saya mau tanya. Iya. Tapi nanya tentang ini Pak. Nanti mekanisme UASnya itu seperti apa ya Bu? Coba nanti saya tanyakan lagi ya. Tadi saya juga dijapri oleh admin, tapi yang ditanya itu matematika diskrit, yang graf belum. Nanti saya tanyakan kembali ya. Nanti saya Baik, baik, tanyakan Bu. kembali. Nanti walaupun UASnya bareng atau sama soalnya, tetap yang ngoreksi saya kok. Sehingga tolong semuanya dicek
materi di MMP itu dibaca kembali. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp, nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Nah, Baik, Bu. ini di, dibaca lagi, saya beri kesempatan untuk bertanya, silahkan. Yuk, tanya, mana yang kurang paham. Jadi dimensi metrik dan dimensi metrik lokal. Ada dua hal. Di sini ada pertanyaan apa ya? Untuk graf lengkap, nah kalau graf lengkap ya, kalau graf lengkap kan semua, apa graf lengkap? Semua bertetangga kan ya? Setiap titik kan bertetangga dengan titik lainnya, maka semuanya itu harus berbeda. Ya kan? Berarti tidak ada lokalnya sekaligus apa? Lokalnya sekaligus dimensi metrik biasa kalau graf lengkap. Ya kan? Kalau graf lengkap itu semuanya harus berbeda karena apa? Setiap titik bertetangga dengan n-1 titik lainnya. Makanya harus berbeda. Jadi tidak ada lokal kalau di graf lengkap. Ya, paham ya, Mbak? Sehingga siapa itu Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Yusrina ya. Jadi kan kalau syarat bertetangga, bertetangga saja yang tidak boleh sama. Karena graf lengkap itu bertetangga dengan seluruh titik lainnya, maka dia harus berbeda. Akhirnya sama dengan dimensi metrik biasa, tidak ada lokalnya. Nih, contoh ada dimensi graf lengkap. Jadi graf lengkap itu dimensi metriknya yaitu n-1. Semua titik kecuali 1. Karena kan kalau hanya 1 representasinya sama semua kan? Kalau 1 kan representasinya sama semua. Karena graf lengkap itu memang bertetangga dengan seluruhnya. Yang akhirnya graf lengkap itu representasinya sebanyak titik dikurangi 1. Kalau ada 5 maka ada 4 himpunan pembeda itu anggotanya 4. Kalau ada 10 berarti himpunan pembedanya anggotanya 9. Itu paling besar memang di graf lengkap. Karena kalau cuma sedikit representasinya pasti sama. Karena dia bertetangga dengan titik-titik lainnya. Begitu ya Mbak Yusrina ya, paham ya? Baik, Bu, terima kasih. Ayo ada yang tanya lainnya tentang dimensi metrik dan dimensi metrik lokal. Jadi kalau lokal hanya ketambahan syarat malah diperlonggar ya, syaratnya dilonggarkan. Untuk yang tidak bertetangga boleh memiliki representasi yang sama. Gitu ya maksudnya ya. Kalian sudah presensi? Sudah, Bu. Ya, tolong semuanya representasi presensinya dicek kalau ada yang belum nanti bisa saya bantu. Yang kurang-kurang itu mungkin ada yang ditanyakan. Jadi nanti PR-nya belajar ya. PR-nya belajar katanya sih saya dengarnya minggu depan UASnya. Tapi Senin itu matematika diskrit. Nanti tolong cari info juga ya. Graf itu hari apa? Saya dikabari secepatnya. Nanti ikuti aja mekanismenya nanti hari apa. Nah, itu saya yang diminta buat soal atau yang lain. Nanti dicari info lah harinya hari apa ya untuk teori graf. Ayo silakan yang bertanya untuk presensi nanti misalkan Bu saya waktu hari apa gitu kurang kurang belum presensi atau apa silakan di chat di grup biar saya bantu nanti untuk eh, biar kalian memenuhi ujian untuk presensinya ya. Yuk silakan bertanya saya beri waktu 5 menit.
untuk menanyakan apa-apa yang terkait dengan materi hari ini. Ada lagi yang bertanya? Kalau masalah graf, kita diberikan sebuah graf ya, misalkan graf yang dipakai itu tidak simetris atau tidak berturun, nggak masalah, Mbak. Yang jelas kita pilih Mbak apa Mas ya, Mas ya. Jadi kita pilih dulu sebarang himpunan pembeda. Nah, di himpunan pembeda itu kita pilih sebuah himpunan pembeda dengan misalkan kita ambil beberapa titik gitu ya, tapi jangan seluruhnya. Apalagi kalau graf yang tidak teratur itu malah lebih enak milihnya. Kemudian kita pilih yang menjadi kandidat sekiranya jaraknya itu berbeda. Kita pilih 3 misalkan. Nah, kita representasikan dulu seluruh titik. Nah, kalau seluruh titik itu ternyata representasinya sudah berbeda, kita coba untuk mengurangi. Kita kurangi dulu. Dikurangi dulu. Kalau dikurangi dulu, misalkan katakanlah tadi kamu milih 4 ya, himpunan pembeda dengan 4 anggota. Kemudian kamu reduksi menjadi 3. Direduksi 3. Oh, ternyata bisa menghasilkan representasi yang berbeda. Kurangi lagi 2. Nah, kalau 2 ini ternyata masih ada, masih apa maksudnya bisa, berarti ya 2 ini. Tetapi kalau 2 itu sudah ada representasi yang sama, berarti harus ditambah. Atau begini, ini kan untuk pemilihan himpunan pembeda ini tidak tunggal ya, antara yang satu dan yang lain itu boleh berbeda, boleh. Biasanya yang menjadi trik untuk menempatkan himpunan-himpunan pembeda itu di ujung kiri dan ujung kanan itu pasti beda. Jadi yang paling ujung katakanlah ada graf tidak beraturan ya, cari titik yang paling kiri dan cari titik yang paling kanan. Nah, itu kita pilih dulu. Cari semua himpunan representasinya, asalkan urutannya jangan dirubah ya. Jadi kalau UV ya UV terus urutannya. Karena UV kalau dibalik nanti bisa menghasilkan representasi yang sama. Jadi urutannya, karena ini merupakan koordinat, tidak boleh dirubah-rubah untuk setiap titik. Jadi kalau U di depan ya representasi U di depan terus. Jadi U, V terus ya terhadap U dan terhadap V. Begitu ya. Sehingga kita pilih kandidat dari himpunan pembeda. Kita cek apakah semua representasinya sama. Kalau ternyata memang ada yang sama, coba kita ubah posisinya dulu, diubah posisinya. Kalau ternyata memang sudah nggak bisa pasti ada yang sama, maka perlu ditambah 1. Begitu dan seterusnya. Kita ambil yang paling kecil. Malah kalau tidak beraturan, grafnya ini malah lebih enak karena cepat untuk menemukan himpunan pembedanya. Karena yang beraturan itu yang saya biasanya minta atau menugaskan ke kalian, kalau yang beraturan itu bisa kamu expand sebanyak N. N-nya berapa saja. Kalau yang tidak beraturan, pasti diberikan sebuah graf terbatas. Tidak beraturan, malah mudah untuk mencarinya. Begitu ya, Mas Bisma? Udah jelas? Sudah jelas? Mas Bisma? Mbak apa Mas? Oke, terima kasih. Yang lain yang bertanya silakan. Silakan, ada pertanyaan lain lagi? Apakah sudah jelas semuanya?
Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Kalau sudah jelas, dipelajari lagi ya materinya sampai ini. Jadi semua yang saya berikan itu tolong dipelajari. Semuanya ada di apa namanya dominating set, ada lokal pewarnaan itu juga sudah ada. Saya kan sudah memberikan pewarnaan juga, hanya yang tidak ada di bukunya Prof. Slamin kemarin yang B-coloring itu baru, pewarnaan baru itu B-coloring. Jadi di bukunya Prof. Slamin belum ada B-coloring, itu juga dipelajari. Kemudian local AIDS kemarin ya, itu local AIDS anti magic itu di Prof. Slamin mungkin anti magicnya aja. Apa ada lokalnya juga mungkin titik, tapi kita kemarin mencoba untuk yang sisi. Dibaca aja semuanya. PR-nya untuk nanti malam membaca dan mempelajari. Yang kurang ngerti boleh ditanyakan di grup biar sekalian semuanya paham ketika saya menjawab. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. 1 sampai 2 menit saya beri waktu untuk bertanya. Baik, kalau begitu kayaknya kalian sudah jelas semua. Kuliah hari ini saya akhiri. Eh, Coba saya cek dulu untuk jumlah pertemuannya ya, apakah sudah cukup? Kalian nggak ada yang bolong-bolong untuk presensinya ya, mungkin lupa atau apa, coba dicek juga, takutnya nanti nggak cukup untuk ujian teori graf. Teori graf, yes, ada. Kalau di tanggal yang berbeda apakah tidak apa-apa ya, Bu? Kenapa Mbak? Apabila di tanggal yang Mbak berbeda, suaranya agak kecil, Mbak Dea suaranya agak kecil coba. halo Bu, sudah jelas kah? Iya, iya. Apa Mbak? Ya, teman saya ada yang mengadu kemarin itu minggu lalu, 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah sudah minta pemutihan tapi belum Ya coba diputihkan, mungkin Bu. saya lupa Mbak. Coba di list aja coba. Coba semuanya di list terus tanggalnya tanggal berapa gitu. Mungkin saya Nah, lupa. ya. Ya. Soalnya kan banyak yang minta apa ketinggalan atau apa coba di list. Di list aja semuanya coba dicek di list nanti saya bantu ya. Iya, Langsung baik di Bu. grup. Langsung di grup. Soalnya Iya, takutnya saya lupa kemarin ya. iya Bu, gak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya. eh Sebentar. Mungkin gini ya, saya mungkin nambah nambah kuliah di tanggal berapa? Coba nanti saya nambah jumlah ya. Nanti saya nambah jumlah untuk perkuliahan mungkin nanti sore, tapi kalian presensi aja ya. Nanti saya cekkan kurang satu lagi, mungkin nanti sore aja ya. Sekitar jam 4. Tapi untuk ini aja, apa namanya? Presensi aja ya. Nambah jumlah perkuliahan 1 karena kan kemarin juga banyak yang libur pada saat ini. Gitu ya, nanti saya umumkan di grup ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau dari saya sendiri tidak ada Bu.
Oke, sudah jelas ya. Nanti coba saya cek jadwal, kemudian nanti kalau saya minta presensi di ya, mungkin sore ya nanti. Sudah, kalau begitu saya akhiri materinya sudah cukup, sudah semuanya saya berikan. Cukup sampai hari ini di matematika apa tadi di dimensi metrik. Ya. Ya, kalau begitu saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama.